Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman, siswa-siswi SMP PGRI Dago Pakar Kabupaten Bandung yang saya cintai dan banggakan. Kembali lagi di kuliah kerja nyata tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tajwid, akan tetapi di sini kita lebih tepatnya akan membahas mengenai hukum mad. Hukum mad itu sangat beragam sekali ya. Hanya yang jelas hukum mad itu ada dua. Pertama ada mad tabi'i dan ada mad far'i. Nah, mad tabi'i itu adalah mad asli, yang mana nanti akan kita bahas di video kali ini. Dan mad far'i itu nanti akan terbagi lagi menjadi 13 macam mad gitu ya. Nah, salah satunya adalah mad wajib mutasil dan juga mad jaiz munfasil. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Maka dari itu, kita langsung saja menuju pengertian daripada mad. Mad, menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Sedangkan mad, menurut istilah ulama tajwid dan juga ahli bacaan atau ahli qiraat, adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Mad ini terbagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Nah, jadi teman-teman, sudah kita ketahui bersama ya bahwasannya mad ini artinya panjang. Dan mad ini juga memiliki huruf, yang mana hurufnya nanti akan kita bahas di mad tabi'i. Baik, kita akan bahas lebih dahulu mad tabi'i. Mad tabi'i atau sering juga disebut dengan mad asli, itu adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Gitu. Diberi nama mad tabi'i karena madnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mad asli. Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, jadi teman-teman, mad tabi'i itu adalah mad yang asli gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh huruf-huruf yang lain gitu. Sehingga panjangnya cukup 2 harokat gitu. Karena mad itu emang aslinya tabiatnya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, adapun ketentuan daripada huruf mad tabi'i adalah sebagai berikut. Jadi ketentuan daripada hukum, ini bukan huruf ya, maaf. Ketentuan dari hukum mad tabi'i itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Nah, jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran dan dalam Al-Quran tersebut menemukan ada huruf yang berharokat fathah, lalu di depan itu ada alif, maka sudah dipastikan atau bisa jadi gitu ya, bukan dipastikan karena nanti bisa jadi itu mad wajib gitu atau mad-mad yang lainnya. Nah, cuman bisa jadi itu adalah mad tabi'i. Selanjutnya, ketika huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, maka itu adalah mad tabi'i. Dan juga yang terakhir, ketika huruf hijaiyah berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka itu adalah mad tabi'i. Nah, agar lebih jelasnya, kita langsung lihat saja contohnya. Nah, gini teman-teman ya, contoh daripada mad tabi'i. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang manakah yang mad tabi'inya? Mad tabi'inya itu adalah ini yang huruf ro. Ihdinas sira. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ada alif di sini tuh ya, ada alif, tapi itu beragam penulisan gitu ya. Dalam menuliskan Al-Qur'an ada beberapa khat gitu, ada beberapa rasem. Nah, ini salah satunya tandanya seperti ini, ada jabar nangtung, ada fathah berdiri gitu. Ada juga yang dituliskan alif seperti ini. Nah, ini yang menjadi ciri daripada mad tabi'i. Ihdinas sirata. Nah, ini 2 harokat panjangnya. Dan cara bacanya itu lebih baik diayun sehingga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ihdinas siratal rotal. Nah, seperti itu maksud diayun gitu ya. Nah, lalu kenapa ini
tidak menjadi mad tabi'i atau mad asli. Padahal ini huruf nun harokatnya fathah. Terus di sininya alif. Nah, kenapa tidak mad tabi'i? Karena di sini ada tasydid sehingga mengharuskan huruf nun ini ketika dibaca langsung dibaca shad tasydidnya. Jadi tidak panjang ihdinas, tidak gitu ya. Tapi langsung ihdinas sirata. Nah, jadi yang mad tabi'inya itu yang huruf ra-nya. Lalu selanjutnya contoh yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, yang menjadi mad tabi'i adalah ini. Alladzina sama yu'minuna. Nah, di sini kita lihat huruf dzalnya itu harokatnya kasroh bertemu dengan ya mati, maka menjadi mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Bacanya di ayun biar lebih mudah sehingga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Alladzina alladzina alladzina. Nah, ini juga sama. Yu'minuna minuna. Nah, sehingga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek kalau diayunkan bacanya seperti itu. Ini contoh yang kasroh bertemu dengan mati, ini contoh yang domah bertemu dengan waw mati, dan ini contoh yang fathah bertemu dengan alif. Tapi di sini alifnya diganti dengan fathah berdiri karena ada perbedaan cara menulis seperti itu ya. Oke, itu mungkin penjelasan mengenai mad tabi'i. Sekarang kita lanjut penjelasan mengenai mad wajib mutasil. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan mad far'i? Nah, karena mad far'i itu ya artinya itu adalah mad cabang, itu cabang daripada mad tabi'i. Jadi dari mad tabi'i itu nanti ada cabang-cabangnya. Gitu, dan cabang-cabang inilah salah satunya adalah mad wajib mutasil. Gitu. Jadi kita langsung saja menuju pengertian daripada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil atau mad muttasil itu seringkali disebut dengan mad wajib muttasil yang merupakan salah satu dari 13 bagian atau 13 macam dari hukum mad far'i di dalam ilmu tajwid. Secara bahasa atau secara etimologi, mad wajib ini artinya adalah mad itu artinya panjang bacaan, wajib itu harus, muttasil itu bersambung. Jadi kalau secara bahasa mah itu artinya mad yang harus dan bersambung, yang harus panjang dan bersambung. Akan tetapi secara istilah mad wajib muttasil itu adalah mad tabi'i, ini ya, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Nah, ini secara istilahnya gitu. Dan ini ketentuannya. Ketentuannya itu ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Nah, kenapa kata atau kalimat? Kalau kata itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara membaca mad wajib mutasil itu adalah dipanjangkan 5 harokat. Jadi mad wajib mutasil ini panjangnya 5 harokat. Nah, gimana sih contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Nih. As-sama'u munfatirum bih. Nah, di sini ada mad tabi'i, teman-teman. Ada mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Tetapi setelah mad tabi'i ini ada hamzah. Nah, ini yang dinamakan dengan mad wajib mutasil. Dan hamzahnya ini dalam satu kata, yaitu as-sama'u. Gitu. Contoh lain misalkan, wa ma tasya'una. Tasya ini mad wajib mutasil. Ada mad tabi'i terlebih dahulu ini. Huruf harokat fathah bertemu dengan alif ketemu hamzah. Contoh lain, innal ladzina kafaru sawa'un. Wa di sini mad tabi'i kan ya, ada fathah, ada alif. Tetapi karena di depannya ada hamzah, maka ini dibacanya mad wajib muttasil, bukan mad tabi'i. Itu teman-teman. Sekarang lanjut ya ke mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil
merupakan satu dari 13 bagian ya, merupakan salah satu juga dari hukuman far'i gitu ya dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, jaiz munfasil ini artinya jaiz itu boleh, munfasil terpisah. Jadi mad yang boleh panjang, boleh enggak, tapi terpisah. Nah, maksud terpisah di sini adalah hamzahnya. Kalau tadi kan mutasil itu bersambung atau dalam satu kata, kalau munfasil terpisah atau di luar kata, beda kata kayak gitu ya. Mad jaiz munfasil ini terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kata atau kalimat. Nah, langsung kita ke contoh ya. Nah, sebelum ke contoh, cara membacanya dulu. Cara membaca mad jaiz munfasil itu dipanjangkan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika membaca mad jaiz munfasil ini kan bisa beda-beda ya, bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau bacanya 2 harokat, maka ketika teman-teman membaca Al-Quran, setiap kali membaca mad jaiz munfasil maka harus 2 harokat. Tapi kalau 4 harokat, semuanya 4 harokat. Kalau 5 harokat, semuanya 5 harokat. Contoh. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu saya membacakan 5 harokat. Maka ketika membaca kedua contoh ini juga harus 5 harokat. Nah, di sini ya-nya kan mad tabi'i ya, ada fathah, ada alif. Tetapi di sini ada hamzah. Hamzahnya masuk ke ayyuha. Nah, ayyuha itu wahai. Itu ya, ya ayyuha. Jadi ya ini kata yang satu, ayyuha kata yang lainnya. Jadi ya ayyuha ini adalah 2 kata. Terdiri dari 2 kata. Kata ya dan kata ayyuha. Gitu. Contoh lain. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, yada di sini ini satu kata. Abi kata yang lain. Jadi yada abi itu terdiri dari 2 kata. Ya. Nah, lihat di sini. Da-nya mad tabi'i ya, fathah bertemu dengan alif. Tetapi setelah fathah bertemu dengan alif ini, setelah mad tabi'i, itu ada hamzah ternyata di sini. Ada hamzah abi. Tapi di luar kata. Di luar kata yada, maka ini mad jaiz munfasil. Contoh lain yang terakhir, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inna di sini sama ya tuh kayak ini. Nunnya itu berharokat fathah. Di sini ada alif, maka itu jelas mad tabi'i. Tetapi setelah mad tabi'i ternyata ada huruf hamzah. Hamzahnya ini di luar kata inna. Tetapi satu kata dengan anzalnahu. Maka dari itu ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Sehingga bukan mad tabi'i, tapi mad jaiz munfasil. Bukan mad wajib juga ya, karena ini beda kata. Itu. Kecuali kalau misalkan hamzahnya ini satu kata dengan inna, tapi kan tidak ya. Inna itu artinya sesungguhnya. Anzalnahu itu artinya telah kami turunkan kepadamu gitu. Jadi beda kata atau beda kalimat gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya kalimat ya, kata itu ya. Nah, jadi itu teman-teman pengertian ataupun penjelasan daripada mad tabi'i, mad far'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, terus bagaimana sih untuk membedakan antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil? Teman-teman bisa bedakan bahwasannya kalau mad wajib mutasil itu huruf hamzahnya seperti ini. Hamzahnya seperti ini. Dipastikan seperti ini. Dan juga alisnya itu lebih tebal. Coba teman-teman buka Qur'annya, alisnya itu lebih tebal. Jadi contoh cirinya hamzahnya berdiri sendiri seperti ini. Gitu ya. Dan juga alisnya lebih tebal. Teman-teman bisa buka Al-Qur'annya masing-masing. Nah, sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu pasti menempel pada alif. Ya, ini ada alifnya, ini ada alifnya juga gitu. Dan ciri yang kedua itu alisnya lebih tipis. Ya, teman-teman bisa buka sendiri di rumah di Al-Qur'annya masing-masing.
Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan mengenai mad tabi'i, mad far'i, mad wajib muntasil, dan mad jaiz munfasil. Gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi sehingga ketika saya mengupload video akan muncul notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.